wabarakatuh. Saya candi mulai mungkin turun tidak ke wailah atas waktu sana terus dibasihan waktu kanggo sharing pengalaman perjalanan kamari. Jadi di tanggal 11 sampai 17 Juli kemarin dari Fajar ada kesempatan buat perjalanan ke Amerika. Nah, mungkin ini materinya nanti dalam bahasa Indonesia karena lebih enak dan nah terus nanti untuk sifatnya lebih ke berbagi pengalaman dan nanti ada pembelajaran yang dirasakan sebagai muslim di negara yang bisa dibilang lebih non muslim gitu, dan jadinya lebih ada tantangan-tantangan tersendirinya kalau misalkan sebagai muslim di sana. Nah, mungkin sebelum dimulai ada latar belakangnya dulu. Jadi kalau sekarang itu Fajar itu sedang berkuliah di ITB, tapi ITB-nya tuh di kampus yang ada di Cirebon. Di sini ada petanya di Cirebon di samping Jalan Pantura di sini. Nah, saat ini tuh di angkatan 2022 jurusan perencanaan wilayah kota, dan insya Allah di akhir bulan Agustus nanti akan diwisuda gitu. Jadi sudah selesai insya Allah. Nah, kenapa bisa dapat perjalanan kemarin itu ada lomba yang diselenggarakan oleh ada perusahaan namanya Esri Indonesia. Jadi Esri Indonesia ini tuh mengadakan lomba riset. Itu lomba riset tentang geografi pemetaan gitu, terkait dengan kemarin isu yang diangkatnya tuh terkait perkotaan di Bandung gitu, dan sebenarnya bebas untuk temanya. Nah, untuk hadiahnya itu diajak oleh perusahaannya itu ke Amerika mengikuti ada agenda tahunan dari perusahaannya. Perusahaan itu namanya Esri. Jadi Esri ini tuh ada banyak di beberapa negara, dan setiap pemenangnya itu dikumpulkan di Amerika itu buat ikut conference namanya. Ini ada sedikit foto-fotonya kemarin, dan ya alhamdulillah kemarin dapat di juara 1 dan bisa ikut ke sana. Nah, terus perjalanannya dimulai dari di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi sebenarnya sebelum keberangkatan di tanggal 10 Juli ini tuh banyak proses yang harus dilewatin juga terkait dengan persyaratan visa dan lain-lain, karena di Amerika itu sekarang lagi cukup ketat dan tinggi yang pengen ke sana karena kemarin lagi musim Piala Dunia. Jadi cukup sulit buat dapetin visanya. Tapi alhamdulillah udah didapatkan sebelum keberangkatan, jadi bisa berangkat di tanggal 10 Juli ini. Dan kemarin tuh di tanggal 10 Juli keberangkatannya di jam 8 pagi. Nah, tapi karena kemarin diantar sama mama sareng bapak, tapi karena pertama kali ke bandara dan pertama kali juga berangkat naik pesawat gitu, jadi kemarin tuh masih cukup takut telat, jadinya berangkatnya tuh justru terlalu awal, berangkatnya jam 10 malam. Terus jadi nyampe di bandara tuh masih jam 1 pagi, sementara pembukaan check-in dan lain-lain itu baru di jam 5 pagi. Jadi 4 jam itu tidur di bandara dulu sampai di take off-nya di jam 8 gitu. Ini foto-foto. Nah, dari Jakarta ini nggak langsung ke Amerika, jadi biasanya ada transitnya terlebih dahulu. Dan kemarin itu di Hong Kong perjalanan itu sekitar 4 jam dari Jakarta ke Hong Kong, dan berangkat jam 8 sampai di sana tuh jam 2 siang. Sebenarnya kan jedanya 6 jam ya, tapi itu karena beda waktu di Hong Kong itu lebih cepat 1 jam gitu, jadi 5 jam tapi jeda waktunya 6 jam. Jadi sampai di Hong Kong itu sekitar jam 2 siang, dan ada waktu jeda transitnya itu sekitar 4 jam sampai jam 6 malam untuk keberangkatan selanjutnya.
Nah, sebenarnya untuk terkait dengan sholat di bandara itu cukup mudah ya, karena kalau di bandara-bandara internasional itu pasti ada ruang musola. Itu bukan musola tapi ruang beribadah untuk semua umat gitu. Tapi yang sering menggunakan itu sebenarnya umat muslim. Umat muslim ada sejadahnya dan lain-lain. Jadi cukup mudah kalau misalkan untuk di saat di bandaranya gitu. Nah, setelah dari Hong Kong ini di jam 6 sore, jam 6 malam itu baru berangkat ke Los Angeles di sini. Jadi keberangkatan itu dari Hong Kong ke Los Angeles itu ke timur ya, dari barat ke timur. Nah, tapi ada yang cukup unik di penerbangan ini tuh, kan untuk penerbangannya sekitar 14 jam di pesawat. Nah, berangkat itu di Hong Kong di waktu maghrib tanggal 10 Juli, tapi sampai di Los Angeles itu waktu asar masih tanggal 10 Juli. Jadi kayak seperti bermundur waktunya gitu. Tapi ini tuh sebenarnya di atas pesawat itu 14 jam. Nah, tapi dalam 14 jam itu tuh kita sebagai umat muslim tuh harus melaksanakan sholatnya itu 5 waktu gitu. Jadi di 14 jam itu tuh kehitungnya udah 1 hari penuh, karena pesawatnya bergerak dari barat ke timur, sementara mataharinya kan dari timur ke barat, jadi berlawanan. Jadi cukup pusing juga kemarin. Nah, tapi alhamdulillahnya kemarin tuh ada ada yang ikut dari perusahaan itu juga, dia tuh cukup muslim yang taat juga gitu. Jadi udah menyiapkan ada namanya aplikasi untuk traveling kalau misalkan ada perjalanan yang cukup jauh di pesawat. Jadi ini dalam 14 jam itu udah bisa kelihatan sholatnya itu di waktu kapan saja gitu, di waktu yang tertera di jam kita. Karena kan kalau di pesawat itu nggak ada sinyal dan jadinya nggak bisa dilihat gitu kayak waktu sekarang tuh waktu kapan. Jadi patokannya itu dari waktu di Hong Kong ini. Jadi ketika di pesawat sudah bisa kelihatan waktu-waktu sholatnya itu kapan aja, dan sampai ketika sampai di sananya gitu, sampai di jam berapa ya. Nah, ketika sampai di bandara Los Angeles juga sebenarnya untuk di Amerika pun kalau misalkan masih di bandara-bandara internasional itu masih cukup mudah gitu kalau misalkan untuk ada musola dan tempat ibadah gitu. Setelah dari Los Angeles itu tuh jadi perjalanan darat setelah dari bandara itu sekitar 2 jam ke hotel itu. Hotelnya di sekitar pantai di sini, di pantai baratnya Amerika. Nah, sampai di hotel itu sekitar jam 7 malam. Jam 7 malam hari Jumat. Nah, terus besoknya itu ada kegiatan di 2 hari pertama itu tanggal 11 dan 12 itu ada namanya Education Summit. Ini lebih ke terkait dengan masih geografinya, tapi lebih ke akademisi dan dosen-dosen gitu untuk pertemuannya di 2 hari ini. Mungkin untuk materi konferensinya nggak dijelaskan secara detail. Ini untuk gambaran aja. Nah, ini 5 hari selanjutnya dari tanggal 13 sampai 17 itu baru acara utamanya. Acara utamanya tuh namanya user conference. Di sini lebih ke kumpulan pengguna-pengguna aplikasi yang dikembangkan si perusahaan tadi, dan yang datang ke kegiatan itu sekitar kemarin di sekitar 18.000 orang ke satu venue ini. Dan di sini ada banyak sesinya, jadi bisa milih kelas-kelasnya tuh mirip seperti kuliah gitu. Pengen topik apa terus bisa ikut di acara tersebut. Nah, mungkin selanjutnya bakal dibahas itu ada pertemanannya kemarin. Jadi karena dari banyak negara juga mengirimkan gitu pemenang-pemenang lombanya tadi.
Tapi kebanyakan itu dari Eropa dan Amerika gitu. Jadi kebanyakan kemarin itu non Muslim untuk teman-teman dan ya teman-teman sehari-hari di sananya gitu. Jadi memang harus menyesuaikan karena kan kalau non Muslim tuh langsung kalau di sana nyarinya tuh tempat bar, tempat yang beralkohol gitu-gitu, dan jadi harus cukup menyesuaikan gitu sebagai Muslim. Terus juga untuk menyesuaikan waktu sholat juga karena kan mereka tidak memperhatikan, jadi harus kita yang aware sendiri gitu untuk waktu sholat di sana. Ini kemarin dengan teman-teman yang lain juga. Oke. Nah terus untuk masjid di sana itu cukup sedikit, cukup terbatas. Jadi masjid terdekat itu sekitar 30 menit dari tempat yang tadi. Dan ini pun masjid kecil, masjid musola seperti ini. Dan kemarin tuh belum sempat mengunjungi musola atau masjid yang ada di sini karena di siang hari itu masih padat dengan kegiatan gitu. Sementara kalau di malam hari itu belum berani bepergian sendiri, jadi belum sempat. Ini ada satu masjid, terus ada masjid kedua, ada di bagian timurnya, sekitar 45 menit. Dan kalau mau masjid atau masjid utamanya, masjid yang lebih besar itu cukup jauh dari tempatnya tadi itu sekitar 1,5 jam. Dan mungkin ini kemarin itu karena mungkin di Amerika itu umat muslim itu masih buat beberapa orang di sana masih cukup dipandang negatif gitu. Dan kemarin itu sempat ada penembakan di Islamic Center di sini sekitar bulan Juni sebelum berangkat itu, dan ada 3 orang yang meninggal itu umat muslim yang di sana. Jadi emang cukup harus hati-hati kalau misalkan ingin beribadah ataupun beribadah sebagai muslim di sana. Oke. Mungkin untuk materinya seperti itu, tapi di sini ada beberapa ada pengalaman rangkumannya. Nah, jadi sini ada tadi terkait dengan waktu ibadahnya, harus ada pemahaman terkait dengan zona waktu yang berbeda gitu. Jadi karena tadi ada alhamdulillahnya bersama orang yang tahu ilmunya gitu, jadi bisa disesuaikan waktu sholatnya untuk waktu sholat di sana. Terus juga harus ada kesadaran dan kehati-hatian dalam makanan halal di sana, karena makanan-makanan di sana tuh nggak ada yang bersertifikat halal gitu. Kalau misalnya ada pun hanya sedikit, dan kemarin tuh nggak menemukan. Jadi memang harus ngelihat setiap mungkin bahan-bahannya. Kalau misalkan di makanan-makanan yang berkemasan gitu, kalau misalkan di restoran-restoran harus nanya ke pelayannya apakah memang tidak ada misalkan bahan daging-daging yang tidak dibolehkan atau kayak gimana. Terus ini ya kemarin tuh di seluruh perjalanan itu setiap toilet yang ada di bandara itu dia toiletnya toilet kering, jadi nggak ada bidet ataupun, jadi semuanya cuma pakai tisu gitu. Dan jadinya kemarin karena udah tahu dari awal, jadi bawa ada bidet portable. Jadi ini penutup tadi rangkumannya. Yang ketiga tadi terkait dengan bersuci di perjalanan gitu, karena ketika di perjalanan itu di toilet itu semuanya toilet kering dan tidak ada bidet semprotan gitu kalau misalkan di toilet. Nah itu jadi harus bersiap dari rumah bawa semprotan yang pakai baterai gitu, terus bisa diisi air. Itu sebagai antisipasi kemarin yang dilakukan. Terus juga terkait dengan jadwal, karena di jadwal kegiatan itu cukup padat dan
eh, jadwal yang mereka buat juga kan dari acaranya tuh nggak melihat jadwal sholat umat muslim gitu. Jadi biasanya bablas sampai di sore hari. Nah tapi kemarin tuh harus nyempetin untuk alhamdulillahnya tuh untuk hotelnya masih cukup dekat, jalan kaki bisa sekitar 5 sampai 10 menit. Jadi setiap waktu sholat itu pulang ke hotel dulu, terus nanti balik lagi ke tempat acaranya gitu. Karena sebenarnya masih bisa, kalau misalkan telat pun masih boleh masuk gitu. Terus ini terkait dengan pertemanannya, tadi harus bisa menjaga batasan gitu. Kalau misalkan dari teman-teman yang non muslim itu, karena mereka sendiri mayoritas di sana gitu, jadi pergaulannya pasti berbeda dengan kita, tetap harus bisa menjaga batasan tadi. Terus yang terakhir itu tadi yang karena di sana itu cukup sulit untuk atau menantang kalau misalkan sebagai umat muslim dan banyak keterbatasannya gitu kalau misalkan di sana. Nah, jadinya lebih ke bersyukur aja sih kalau misalkan di Indonesia itu sangat dimudahkan kalau misalkan untuk beribadah ini gitu kan. Untuk masjid itu dekat, jalan kaki bisa 1 menit 2 menit, dan nyaman dan juga aman gitu, nggak takut kalau misalkan ada insiden seperti yang kemarin ada di sana. Nah, mungkin itu yang bisa diambil dari pribadi kemarin ketika perjalanan. Nah, semoga ada manfaatnya. Kalau keluarga Sedana mungkin dikembalikan Pak Mahaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab. Nonton bola entah di stadion sih, tapi jangan teman-teman itu aja. Soalnya jauh di TS Stadion sih, di kota yang kemarin di sana. Oh, harga udah lebih tinggi soalnya kemarin dolar lagi turun kan, lagi naik harganya. Jadi sekali makan deh bisa 500.000. Karena di kota ini kan termasuknya kota turis, jadi harga-harganya itu lebih mahal dibandingkan harga di Amerika umumnya. Oke gitu. Sekali makan tuh bisa $25, $20, itu sekarang sekitar 400 sampai 500.000. Ya, tapi alhamdulillahnya kemarin tuh seringnya tuh diajakin makan sama perusahaannya sih, jadi dibayarin. Ya, jadi makan sendiri mah jarang, kalau misalkan lagi acara sendiri masing-masing baru makan sendiri. Berapa orang yang berangkat? Yang berangkat tuh kemarin 30 orang lebih ya, 30 ya. Jadi sebenarnya tuh dari perusahaannya tuh punya klien di banyak perusahaan lainnya gitu. Jadi bisa dari kementerian, terus dari perusahaan swasta lain itu diajak juga klien-kliennya ke sana juga. Jadi dari Indonesia itu sekitar 30 orang kemarin. Dari mahasiswa berapa? Kalau mahasiswa tuh setiap 30 negara, jadi ada 30 orang. Yang Indonesia satu pelajaran. Jadi setiap negaranya 1 orang yang diajak ke sana. Terus tapi dari 30 negara itu kebanyakan yang datang tuh cuma 22 negara. Karena 8 negaranya banyak, ada yang ada masalah visanya, terus ada yang negaranya ada konflik dengan Amerika jadi nggak bisa masuk dan lain-lain. Jadi cuma 22 negara yang bisa masuk kemarin ke mahasiswa-mahasiswa. Kayak diskusi dari itu kan. Pandangan sepintas, Indonesia secara mayoritas Islam. Di Amerika, nah perbandingan Amerika dengan Indonesia seperti apa? Di Indonesia kan mayoritas Islam katanya, dan di Amerika seperti itu. Banyak Amerika dalam gejolak perang di dunia
justru Amerika malah berpihak kepada Israel, tidak berpihak kepada Iran. Jadi seolah-olah politiknya itu bukan politik Islam, kayaknya kenyataan. Nah, perbandingan anak bisa secara global, secara tuntas dengan Indonesia. Dan melihat kondisi politiknya seperti itu. Mungkin perbandingan cara hidupnya di sana mungkin yang kemarin kebayang itu, sebenarnya kalau di Amerika itu kota-kotanya itu jalannya luas-luas, jadi lebih ke untuk mobil-mobil pribadi gitu. Tapi orang-orang yang di sana itu sebenarnya cukup tertib kalau misalkan untuk di jalan ataupun orang-orang kelihatan dari budaya antri dan lain-lainnya gitu cukup tertib. Bahkan di sana tuh kalau misalkan ada zebra cross atau penyeberangan di perempatan itu pasti mobil itu berhenti dulu gitu meskipun nggak lampu merah. Jadi tapi pas di sana tuh justru karena refleksnya di Indonesia kan kalau misalnya mobilnya jalan duluan kan, jadi biasanya refleksnya berhenti padahal mobilnya tuh udah ngasih jalan. Jadi sebenarnya kalau dari segi mungkin segi etika dan lain-lain juga masih negara-negara barat ini cukup cukup beretika juga. Cuman mau kalau misalkan soal politiknya mungkin nggak bisa bahas soal politik sih karena nggak terlalu mengerti juga. Paling itu sih dari segi kehidupan di sananya gitu, dari orang-orangnya. Kedisiplinannya juga cukup tinggi sih. Jadi kalau misalkan ada janjian waktu, jadwal waktu itu pasti nggak ngaret gitu. Jadi kalau misalkan kita yang telat itu pasti ditinggal. Awalnya biar bisa mengambil pelajaran. Ini di Fajar ya, kan bukan backgroundnya bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris di mana di Fajarnya? Kalau bahasa Inggris sebenarnya dari dulu tuh suka nonton video-video YouTube gitu sih, bahasa orang-orang luar, jadi ke bawah sampai sekarang gitu bisa awalnya tuh bisa paham dulu, baru kemarin pas lomba itu malah pertama kali ngomong dalam bahasa Inggris atau presentasi gitu. Jadi emang harus kalau bahasa Inggris itu harus dipaksain atau harus dicobain dipaksakan ngomong gitu kalau pengen belajar. Kemarin juga pas di sana tuh dibanding mahasiswa-mahasiswa lain tuh bahasa Inggrisnya lebih bagus mereka gitu, yang dari negara-negara Eropa, negara-negara lain yang bahkan bahasa pengantarnya bukan bahasa Inggris gitu. Jadi emang kalau di Indonesia tuh masih cukup sedikit yang bisa fasih bahasa Inggris gitu. Jadi di internet gitu sih kebanyakan. Di sini memang program perusahaan. Ya, jadi program setiap tahun perusahaannya mengadakan kalau misalkan jadi setiap tahun terus pasti diajak satu orang buat diajak ke sana, satu mahasiswa. Nanti peluang mungkin nanti bisa direkrut. Dengan kemarin Habis sudah ada peluang. ya, kalau misalkan ada peluang alhamdulillah, tapi belum ada omongan sih. Kayak mau kerja di situ. Kayak kira-kira. Kok jauh dari semua sih. Amerika mah itu marcap itu. Perbandingan hawa itu nak jamnya siang malam. Pemijamna teh di ditu mah lebih panjang siangnya. Jadi matahari terbitnya sebenarnya masih sama jam 5. Tapi terbenamnya tuh jam 8, setengah 9 malam. Tapi karena lagi musim panas juga, jadi musim panasnya lebih panjang siangnya, hari siangnya. Tapi lebih panas Majalengka sih. Di situ panasnya tuh masih ada angin yang dingin juga gitu. Tapi kalau udah ke bawah, kemarin tuh sempat ke perbatasan Meksiko Amerika juga. Jadi karena ini kotanya tuh dekat dengan Meksiko di bawah.
Kalau sudah dekat dengan Meksiko itu lebih panas hawanya Sampai kalau di daerah sini. Berarti beda waktu Beda waktunya 14 jam. 14 jam tuh. Jadi lebih cepat di Indonesia. Jadi di sana tuh Jadi kalau sini jam jam 8 sekarang. ya, Di Amerika berarti jam 6 pagi berarti. jam 6 pagi Jam 6 pagi. kemarin. Jam 6 pagi harinya mah masih sama hari ini. 14 jam itu. orang pada Indonesia Jadi kalau teman tuh biasa kan zooming gitu ya. Di sini jam 9, di situ jam 7-an pagi, Jam 9 malam. jam 9 malam. Bila setelah pagi di sini jalan malam gitu. Nah, daripada pengen juara gitu, ngarungna karena kampus kumaha eta? Penghargaan di kampusna kumaha? Itu sih saya di kampus mah saya nanam. Jadi tapi biasanya aya masuk di transkrip di transkrip ijazah ya bisa masuk di kegiatan kemahasiswaannya biasanya ada kredit yang bisa diambil kalau misalkan dari lomba-lomba itu. Jadi aya tambahan. Tambahannya. Dari Indonesia nggak ada ini ya, tidak ada pendampingnya ya, nggak ada. Pendamping tuh di perjalanan gitu. Di perjalanan ada. Dari kita itu nggak ada. Oh dari kampus gitu enggak sih. Jadi yang mendampinginya langsung dari perusahaannya kemarin ditugaskan ke satu orang gitu. Ada yang mendampingi Di Jakarta. dari perusahaan. Wani kan tidak ke Jakarta, ke Amerika. Jope wani tidak ke Madura tidak. Kembang Nih Fajar, nasi daripada kami. aya nasi aya. Jarang nasi. Nasi biasanya mau nasi di restoran Cina, restoran Asia, tapi sisanya karena dekat Meksiko juga jadi banyak makanan Meksiko, banyak makanan Meksiko sama roti-roti gitu. Berarti kemarin makan roti aja. Makannya roti kacang gitu. Nih Fajar, Jarang nasi. itu dari awal prosesnya sampai berangkat itu berapa lama deh Fajar itu? Dari awal proses ikutan Lomba. lomba Lomba. sampai Lombanya itu di berangkat itu berapa lama itu waktunya? lomba awal dibuka lombanya itu di bulan November di 2025. Terus tapi setelah lomba itu kan awal lomba itu ngumpulin hasil proyeknya dulu. Terus di Februari itu baru dipanggil 3 finalis dari yang udah ngasih yang ngumpulin itu, dipilih 3 finalis. Baru di Februari kemarin itu finalnya baru di Jakarta kemarin di bulan Februari ini. Nah baru dari Februari itu setelah dipilih pemenangnya, karena tadi persyaratan visa dan lainnya itu butuh waktu, jadi emang dikasih 5 bulan itu buat ngurus visa gitu. Kemarin tuh wawancara ke kedutaan besar dan lain-lainnya gitu. Jadi sekitar 6 bulan, 7 bulan. Sama perusahaan ngurus visa dulu. Dibayarin perusahaan tapi ngurus sama sendiri kemarin ke dubesnya. Selama itu teh kegiatan kampus mah tetap berjalan. Kampusnya tetap berjalan kemarin sambil skripsian. Sampai skripsi berarti dua pembahasan ya, skripsi sama Ya, ngejar. tapi kemarin tuh udah selesai duluan sih, lombanya udah selesai, tinggal ngurus visanya, sambil itu baru skripsinya. Biar jadi dorongan di Fajar. Hadiahnya apa di Fajar? Cuman hadiahnya tuh ini dan paling kemarin tuh dapatnya tuh uang saku untuk di sananya gitu. Jadi untuk biaya makan, beli sesuatu di sana itu dikasih dari perusahaannya.
sekitar kemarin tuh di Pasiana $500. Jadi combo di perjalanan 500. Terus sekitar 8,9 8,8 gitu. Alat di Fajar, alat di Pasihan di Tuti Esri kemudian kumaha? Nah, Alat apa? alat di Pasiana mah aplikasi sih. Jadi software kanggo di laptop di komputer kan. Jadi sanes alat fisik tapi Berangkat lunak. nah dia ada Nah, istilahnya. namanya ArcGIS kanggo pemetaan gitu. Jadi biasanya di geografi atau nanti di PWK dari Fajar pakainya kanggo pemetaannya. Jadi si Amin mau berarti nyambungnya. Oh, sami sareng kami ngangge iya di sana. Kemarin saya terusan deh. Kalau di hotel sama, nggak ada air gitu ya. Di hotel biasa mah, jadi di toiletnya toilet kering tak ya semprotan. Jadi jadi tapi untungnya pas terang di dia jadi nyandang no tadi mau ngangge baterai tadi jadi aman. Air mandi mah aya. Shower mah aya, shower mah. Tapi toiletnya tadi. Ya gayung. Malah udah laku nih. Kenapa mangsa orang tadi gitu? Ada Aya orang Indonesia nu pas kerja di situ sih kemarin ketemu seorang kayak ibu-ibu yang kerja di perusahaan di Amerika, perusahaan ini. Berarti mahasiswa kemarin kan dia Fajar. Munti Indonesia, Indonesia. Jadi sisanya teh jika di kementerian perusahaan dan ngirim orang gitu kan itu. Jadi si perusahaan Esrin itu nge-sponsorin klien-kliennya juga buat ikut ke sana juga. pesawatnya mau ageng di Padang. Pesawatnya no ageng kemarin Mau si ratusan. ratusan kemarin tuh 60 kali 8 600-an 400 pesawat Boeing. Air materi seminar-seminarnya ada keterkaitan kan itu perusahaan atau kenal itu? Oh, jadi temanya ada. temanya soal geografi, cara memetakan analisis pemetaan wilayah gitu. Jadi si perusahaan itu nyediakan software kanggo bisa analisis si peta-peta ini. Berarti hasilnya dimiliki perusahaan. Yang kemarin tuh lebih ke hasil risetnya ambil ke perusahaan. Esri kan? Esri namanya. Esri Indonesia di Indonesia. Bergerak tentang di lingkungan apa itu? Bergerak nama di penyediaan softwarenya sih, jadi lebih ke teknologinya teh. Baru si klien-klien Esri Indonesia bisa di berbagai sektor, bisa di lingkungan, bisa di perkebunan, bisa di pemerintahan, tata kota, dan lain-lain. Jadi yang menyediakan aplikasinya kalau misalkan si perusahaan. Ada konsultannya juga, tapi sebenarnya fokusnya apa di teknologinya sih. Jadi lebih ke semakin di sini tuh si software itu bisa analisis lebih lanjut dan lain-lain. Tapi ada konsultannya juga di dalamnya.
Komunitas saya mungkin dicukupkan, atur nuhun atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Same to God Allah. Has given us the some praises until we can the big family of ketularan bahasa Inggris. Ketularan. It is true gift of our God. Ini adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. We must thank to God Allah who has given us some mercies. Banyak kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ke depan anak-anak kita lebih maju dan banyak bidang-bidang yang tidak terbayangkan mungkin oleh orang-orang tua kita ya. Tapi pasti dari doa-doa orang tua kita pasti ini semuanya. Ada satu hal yang saya atau benar atau tidak ya, tapi saya punya benang merah sedikit ya dari Afajar nih. Afajar ini pernah ngurus saya dulu ya, nggak ada yang tahu tapi saya ikut lomba nulis puisi di Jawa Timur. Nomang nyeratkan, manggirinkan di Fajar. Yang lain bungi pernah di Fajar. Saya juara 1 dulu. Alhamdulillah tahun 2022 gitu. Juara 1 di Jawa Timur nulis puisi. Ya mungkin ya gitu. Mungkin salah satu mungkin juga dari berkah-berkah itu nolongan ya pasti ya mungkin. Jadi banyak hal yang bisa diambil pelajaran. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak-anak kita, keluarga kita, cucu kita mudah-mudahan banyak. Tapi juga tantangannya ternyata terutama beratnya di agama. Di agama bayangkan untuk berwudu seperti air sulit kesannya. Misalnya gitu. Hanya ada itu ya, hanya ada tisu segala macam ya. Maka tabudi begitu yang lama di situ ya. Tantangannya di situ ya. Kalau pengetahuan fasilitas kayaknya mudah sekali. Ya buktinya tadi juga walaupun makan sehari 400.000 mampu di Fajar tuh. Ini belum punya kerja juga ya. Tapi secara fasilitas gampang ya. Fasilitas ya. Ya. Disiplin tinggi kemudian. Ya banyaklah ambil pelajaran masing-masing. Tapi yang perlu ditekankan karena tidak sedikit juga yang tujuannya kurang baik ya, naudzubillah. Itu walaupun keluaran pesantren rusak pikirannya. Iya, ya bukan nakut-nakuti ke sana maksudnya tetap persiapan itu. Tapi alhamdulillah tadi dari Fajar menggunakan temannya aplikasi untuk memproteksi, menjaga diri untuk ibadah-ibadah itu kan sangat dijaga kelihatannya juga ya. Ya. Jadi mudah-mudahan pokoknya ke depan kita positif thinking, positif. Mudah-mudahan anak-anak kita lebih maju, banyak manfaat, ilmunya banyak. Nanti juga kita yang luar negeri juga terutama yang beda lingkungan seperti Amerika beda lingkungan. Di AMI juga banyak tuh sebetulnya itu. Di AMI kan sering ke luar negeri itu. Ya kita nanti kapan-kapan kita juga suruh bicara di mana di sana gitu ya. Semoga manfaat, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah yang banyak ya. Ini adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dia beluana anaskur an nakfur. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah kalau kita bersyukur akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syakartum lazidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Allahumma ij'alna minasy syakirin, Allahumma ij'alna minan nafi'in,
اللهم اجعلنا من الصالحين اللهم نسألك يا الله السلامة في الدين والدنيا والآخرة اللهم نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.